Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya minggu depan. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana reissue kuartal 1 2022 ini dan beberapa saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BJBR. Saham BJBR hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 1.335. Bisa kita lihat di grafik, 2 minggu terakhir ini saham BJBR memang bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, trennya saat ini masih bergerak downtrend. Untuk support bisa kita lihat masih di harga 1.300. Dan saat ini BJBR berusaha untuk naik di atas resisten di harga 1.330. Yang sebelumnya merupakan support dari saham ini. Dan di atasnya bisa kita lihat masih ada resisten EMA 50 di sekitar harga 1.350 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1.360. Hari Jumat kemarin, BJBR sempat naik menyentuh garis EMA 50 dan 150, tapi pada saat penutupan ditutup di harga 1.335. Sehingga candlenya menurut saya masih kurang bagus karena shadow ke atas yang lumayan panjang walaupun ada candle hijau. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat BJBR rencana akan melakukan right issue. Untuk jadwal reissue sampai sekarang belum ditentukan dan untuk harganya pun masih belum ditentukan, tapi dijelaskan akan reissue pada kuartal 1 2022. Kita cari tahu dulu rencana reissue-nya buat apa. Seluruh dana reissue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan merangka ekspansi kredit perseroan. Dan BJBR juga ada rencana untuk menghadirkan pembayaran digital. Jadi ada rencana untuk masuk ke bisnis digital. Jadi memang rencana reissue-nya masih bagus karena bukan untuk membayar hutang, tapi memang harus hati-hati, kita harus lihat dulu harga reissue-nya berapa. Karena biasa ini merupakan sentimen negatif apabila harga saat ini dengan harga reissue lumayan jauh. Tapi setelah reissue biasanya apabila rencananya bagus atau tujuannya bagus, harganya akan naik kembali. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini memang masih ada akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih melakukan sedikit distribusi pada saham BJBR. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BJBR minggu depan masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 150. Teman-teman harus hati-hati karena masih ada potensi untuk turun saat mengetes resisten kuat ini. Karena ingat selama masih gagal break BJBR belum bergerak uptrend. Apalagi bisa kita lihat belum ada akumulasi besar pada perdagangan hari Jumat kemarin. Sehingga potensi untuk break masih kecil. Tapi teman bisa perhatikan pergerakan BJBR ini. Apabila pada saat berusaha untuk break dari garis EMA 150 mulai terlihat ada akumulasi besar, ada potensi BJBR untuk break dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1.400. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, karena saat ini sudah mulai sideways, BJBR masih bisa di hold. Jadi setelah sempat turun dalam menyentuh harga 1.300 mulai sideways sehingga ada potensi untuk reversal trend. Selanjutnya saya akan analisa saham BJTM. BJTM hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 745. Bisa kita lihat di grafik, BJTM secara tren saat ini masih bergerak sangat sideways. Dari bulan Oktober bisa kita lihat trennya masih sideways. Dan saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 745. Memang BJTM sempat turun atau terbentuk shadow ke bawah menyentuh harga 730 sampai 735. Tapi selalu bisa kita lihat candle berada di atas garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat setelah turun di bawah garis EMA 50, garis EMA 50 sudah berubah menjadi resistennya. Saat ini di harga 750. Karena garis resisten EMA 50 dan support EMA 150 sangat dekat, satu minggu terakhir bisa kita lihat trennya hanya bergerak di range harga ini 745 sampai 750. Walaupun sempat naik terbentuk shadow ke atas dan shadow ke bawah, tapi pergerakan harganya hanya di sekitar daerah sini. Dan ini yang membuat kita harus hati-hati.
Karena beberapa kali bisa kita lihat BJTM berusaha untuk break dari garis EMA 50 selalu gagal break, tapi menyentuh garis EMA 150 masih bisa bertahan. Tapi saat ini garis EMA 50 pelan-pelan sudah mengarah ke bawah. Apabila beberapa kali mencoba ke atas ternyata gagal break, ada potensi malah BJTM dibuat turun di bawah garis EMA 150. Jadi apabila ternyata garis EMA 150 jebol minggu depan, BJTM akan mulai bergerak downtrend lagi untuk tren jangka pendeknya, dan ada potensi untuk turun menuju support di harga 720. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau enter membeli saham BJTM, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena untuk trading pun BJTM tidak bisa buat trading karena volume transaksi kecil dan pergerakan harganya hanya di sekitar 745 sampai 750. Jadi tidak enak untuk ditradingkan, lebih cocok untuk diinvestasi atau hold untuk tren lebih lama. Jadi paling aman adalah tunggu dia break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Dan apabila terlihat malah tembus di bawah garis EMA 150, sebaiknya jauhin dulu saham BJTM. Untuk data broker summary bisa kita lihat memang ada akumulasi, sedangkan asing masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BJTM juga memang masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 50 minggu depan. Apabila masih gagal break, hati-hati garis EMA 150 berpotensi terlewati minggu depan. Berikutnya saya akan menganalisa saham SMGR. Saham SMGR bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi setelah sempat turun sangat dalam dari harga 10.000, saat ini di sekitar harga 7.000, SMGR mulai bergerak sideways. Untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 7.100. Hari Jumat kemarin berusaha ditembus ternyata masih gagal break dan ditutup di harga 7.025. Untuk supportnya bisa kita lihat di harga 6.600. Jadi memang saat ini sudah mulai terlihat dorongan ke bawah sudah melemah, mulai ada tanda-tanda reversal trend, tapi ingat dia masih ada beberapa resisten yang harus ditembus. Pertama di harga 7.100, satu di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 7.400. Apabila berhasil break dari garis EMA 50, trennya akan mulai membaik. Jadi paling tidak sudah tidak bergerak downtrend, walaupun masih ada garis EMA 150 yang harus ditembus. Tapi karena jaraknya lumayan jauh, ini masih oke untuk di entry dan trading jangka pendek atau swing trade. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat masih distribusi dan 1 minggu terakhir ini kembali keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman harus hati-hati walaupun mulai bergerak naik atau sudah berhenti downtrendnya, kenaikan hari Jumat kemarin malah ada distribusi dan saat ini dekat dengan resisten di 7.100. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, bisa pantau SMGR. Apabila hari Senin depan mencoba untuk naik di atas harga 7.100 ternyata masih gagal break dan masih terus ada distribusi, hati-hati SMGR berpotensi untuk balik turun menuju support di 6.600. Jadi untuk saham ini apabila teman-teman belum entry, menurut saya paling aman adalah tunggu dia naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Itu akan lebih pasti karena trennya akan lebih bagus dan teman-teman bisa swing trade apabila berhasil break dari garis EMA 50 dengan target di sekitar harga 8.000 untuk take profitnya. Jadi saatnya sebanyak wait and see dulu. Apabila teman-teman bisa dapat di sekitar support di 6.600 saat dia menyentuh support dan rebound, itu akan lebih bagus. Karena apabila menyentuh support masih bisa rebound, teman-teman bisa swing trade dengan target di harga 7.000 sampai 7.100. Terakhir saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 860. Dan secara tren juga bisa kita lihat saat ini MNCN mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya juga sama, sempat bergerak downtrend dari harga 1000 turun ke 830. Setelah menyentuh harga 830, MNCN berhasil rebound, bisa kita lihat menyentuh atau mendekati resisten di 880 sampai garis EMA 50, MNCN gagal break dan turun kembali. Sehingga trennya mulai bergerak sideways. Jadi untuk resisten terdekat di harga 880, garis EMA 50 sudah mulai turun saat ini di harga 885. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi.
Dan asing juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham MSCI. Ini dari data yang kita dapat menarik untuk dipantau MSCI. Kenapa? Karena saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 sampai harga 880. Jadi apabila berhasil break, maka MSCI berpotensi lanjut naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 905. Karena teman-temannya di satu grup sudah mulai bergerak naik, cuma MSCI dan BMTR yang menurut saya masih bergerak turun, ini ada potensi untuk dibuat naik. Apalagi bisa kita lihat sudah mulai ada akumulasi. Tapi tetap saja harus hati-hati karena secara tren ini belum uptrend, dan MSCI juga masih harus break garis EMA 50 dan 150 untuk bergerak uptrend kembali. Jadi manfaatkan kenaikan ini untuk teman-teman entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Selama masih gagal break, MSCI masih ada potensi untuk balik kembali turun mengetes support di harga 830. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.